Ini adalah cerita hidup Antonius Suwardi, yang semasa hidup sampai akhir hayatnya, membaktikan hidupnya kepada keluarga, masyarakat, dan agama. Antonius Suwardi lahir pada tanggal 12 Juli 1942 dari orang tua yang bernama Mio Hirodikromo dan Paula Sikem. Mereka adalah keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Karangbangun, Kecamatan Jumapolo, Karanganyar. Antonius Suwardi bersekolah di sekolah rakyat. Saat itu gedung sekolah masih berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Diawali di depan rumah Mbah Polo Prawiro Suwarno, Dusun Karangbangun, dan sekarang sekolah tersebut menjadi cikal bakal seiring berjalannya waktu, menjadi Sekolah Dasar Kanisius Karangbangun. Antonius Suwardi melanjutkan pendidikan SMP di Solo. Saat itu, bersekolah indekos di Solo bersama kakaknya yang bernama Agustinus Karno. Agustinus Karno saat itu menempuh sekolah pendidikan guru. Sedangkan Antonius Suwardi sekolah di SMP. Saat itu belum banyak orang bersekolah, tetapi mereka sudah bersemangat untuk memperoleh pendidikan sebagai bekal hidup di masa yang akan datang. Setelah lulus SMP, karena keadaan saat itu tidak memungkinkan untuk sekolah, Antonius Suwardi membantu orang tua bertani, beternak ayam, kambing, dan sapi. Sampai tua, kebiasaan masa kecil masih digeluti. Karena itu, keterampilan dan warisan ilmu yang telah diajarkan dari orang tua. Antonius Suwardi semasa remaja pernah merantau ke Sumatera dan Manado. Ia mencoba merubah nasib, memperbaiki ekonomi dengan berdagang bakso, pernah di perantauan ditawari menjadi perawat, pernah juga ditawari menjadi pegawai Pertamina, tetapi saat merantau tidak membawa ijazah, dan disuruh pulang mengambil ijazah. Antonius Suwardi memilih tidak mengambil jabatan pekerjaan yang ditawarkan saat itu. Menginjak dewasa, Antonius Suwardi menikah dengan Juliana Suwartina secara Katolik pada 27 Agustus 1968. Pada saat itu, pemberkatan pernikahan oleh Romo Awaibel SJ. Juliana Suwartina merupakan putra dari pasangan Mijo Karsorejo dan Francisca Kasiem, yang beralamatkan Dusun Karangbangun, bagian barat. Ia merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara, yaitu FX Suwardi, Petrus Wario, dan Suwartini. Ia sudah menjadi anak yatim sejak kecil. Ayahnya, Mijo Karsorejo, meninggal sejak ia berusia kanak-kanak, bahkan belum dapat mengingat wajah ayahnya. Mereka menikah dengan dijodohkan orang tua. Menurut Juliana Suwartina, Antonius Suwardi merupakan seorang remaja yang tampan, berbudi pekerti baik, dan bertanggung jawab. Dan menurut Antonius Suwardi, Juliana Suwartina merupakan seorang gadis cantik, berkulit putih bersih, berambut panjang, berbakat menari, dan sering pentas di desa-desa maupun kecamatan. Meskipun tidak berpacaran, mereka saling menerima dan melengkapi dalam rumah tangga dan keluarga tetap utuh sampai akhir hayatnya. Setelah menikah, mereka tinggal bersama di rumah mertua, di rumah ibu mertua Francisca Kasiem. Dengan berjalannya waktu, ingin rumah tangga yang mandiri. Pada tahun 1977, dimulai meminjam tanah Mbah Karyo Miko yang letaknya di Dusun Karangbangun ke arah selatan dari rumah mertua. Untuk mendirikan rumah, dengan berjalannya waktu, tanah tersebut diminta membeli atau dibayar. Selanjutnya menjadi milik keluarga Antonius Suwardi sampai sekarang.
Pada saat itu, Antonius Wardi menekuni menggarap pertanian, sembari terbiasa beternak ayam, kambing, dan sapi. Di tahun 1969, lahirlah anak pertama, Yohanes Sunarto. Makna Sunarto berasal dari bahasa Jawa Sunar, yang artinya sebagai anak pertama dapat menyinari atau membimbing adik-adiknya nanti. Pada tahun 1972, kemudian berjalannya waktu, Yuliana Suwartina hamil anak kedua. Saat itu, Antonius Wardi kembali merantau. Sampai lahir anak kedua, Damianus Sutanto, pada saat Antonius Wardi berada di perantauan. Yuliana Suwartina sejak awal sangat tabah, gigih, serta kuat. Terbiasa hidup menghadapi segala sesuatu tanpa suami di rumah, termasuk melahirkan anak kedua tanpa didampingi suami. Berjalannya waktu, pada tahun 1974, terdapat lowongan perangkat desa, yaitu Kebayan Dusun Karangbangun. Kebayan lama dijabat oleh Bapak Suto Wijoyo. Menjelang purna pekerjaannya, Mbah Suto menghubungi Antonius Wardi agar pulang, yang diharapkan menggantikan jabatan Kebayan Dusun Karangbangun karena Antonius Wardi adalah sosok yang menonjol di Dusun Karangbangun pada waktu itu. Ada beberapa calon yang mengikuti seleksi kebayan. Antonius lolos menjadi Kebayan Dusun Karangbangun. Kebayan tradisi Dusun Karangbangun sebutannya lurah. Maka sampai sekarang dipanggillah sebagai Mbah Lurah. Antonius Wardi menjabat kepala dusun atau Kebayan Dukuh Karangbangun mulai 1974. Selanjutnya, berjalannya waktu, lahirlah anak Justinus Harjono dan Kristiana Siswanti di tahun 1977. Pada tahun 1989, Antonius pernah mencalonkan kepala desa Karangbangun bersama dengan kakak iparnya yang bernama F.X. Wardi. Saat itu, Antonius Wardi tidak lulus ujian, sehingga ia memberikan dukungan kepada F.X. Wardi menjadi kepala desa Karangbangun. Saat itu, oleh Tuhan, keinginan memperoleh jabatan atau derajat diganti kebahagiaan yang lain. Dikirim seorang anak laki-laki berkaitan peristiwa itu. Anak tersebut diberi nama Agustinus Derajat Estu Saputro. Arti nama Derajat Estu Saputro adalah anak tersebut sebagai ganti jabatan atau derajat yang dicita-citakan sebagai anugerah jabatan, yang nantinya menjadi anak yang pandai, bisa menjadi anak yang mempunyai derajat yang tinggi, bisa memenuhi harapan keluarga, menjunjung tinggi derajat keluarga, membawa nama harum keluarga. Antonius Wardi dengan keterbatasan yang ada selalu mengusahakan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Usia 65 tahun, Antonius Wardi purna tugas dengan selamat. Ia menjabat kepala dusun Karangbangun sekitar 34 tahun. Antonius Wardi dalam hidupnya selalu menyandarkan kepada pertolongan Tuhan. Setiap saat selalu tirakat atau sesirih berdoa kepada Tuhan dengan pantang, puasa, dan ngelakoni yang dengan permohonan untuk kebaikan orang tua, dirinya, istri, anak, cucu, dan keluarga. Sampai usia lanjut pun masih kerap kungkum di bulan Jawa Suro. Pernah Sunarto menyampaikan pertanyaan, apakah Bapak masih punya keinginan yang masih ingin dicapai? Memohon agar tirakat kungkum ditinggalkan, karena air dingin di sungai dapat membuat sakit rematik. Jawab Antonius Wardi, aku pribadi wis orang duweni cita-cita kadonya. Aku iseng nglakoni tirakat kuwi mengku teges, apa wae sing dicelupke banyu dadi enteng. Aku nyenyuwun ora kanggo aku, nanging kanggo anak-anakku lan putu-putuku. Muga pikantuk pitulungan pangenteng-enteng saka Gusti, muga ing tembe padha mulya uripe. Dari jawaban itu,
betapa Antonius Wardi sangat mencintai keluarga dan cita-cita yang mulia bagi anak cucu keturunannya. Pada tanggal 28 bulan Desember 2018, keluarga mengadakan perayaan pesta emas 50 tahun Antonius Wardi dan Juliana Suartina, menanggapi panggilan Tuhan dengan hidup berkeluarga. Di dalam perayaan pesta emas perkawinan, Antonius Wardi memberikan petuah kepada para putranya yang diberi judul Urepku Mung Sumende, Engarsaning Gusti. Yang intinya, bahwa dalam hidup selalu mengandalkan belas kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam petuahnya, agar para putra senantiasa hidup rukun dan saling membantu, selalu mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anak cucunya. Semboyan yang senantiasa disampaikan setiap saat, "Putro kudu iso ngungkuli bopo." Maksudnya, grafik hidup diusahakan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Juga pada perayaan pesta emas perkawinan tersebut, diadakan acara sungkeman para putra, wujud bakti para putra-putri serta para cucunya. Cucuran air mata para putra, para cucu, merasakan kasih sayang yang dicurahkan orang tua. Hal tersebut menghantar para anak cucu yang dapat memperoleh pendidikan dan keadaan seperti saat ini, yang semua karena perjuangan yang orang tua dan belas kasih Tuhan. Perayaan dengan misa dipimpin Romo Januarius Bambang Triantoro PR, dengan iringan gamelan Jawa, dihadiri para kerabat, sahabat, dan masyarakat, berjalan dengan meriah dan penuh kenangan. Hal yang diingat yang telah dilakukan selama menjabat kepala dusun, mengabdi dan membaktikan diri di pemerintah dan masyarakat sebagai berikut. Dirasa oleh masyarakat menjadi sosok pemimpin yang bijaksana mengayomi, memimpin seluruh warga dusun Karangbangun. Hal ini banyak ungkapan disampaikan setelah Antonius berpulang ke rumah Tuhan. Banyak warga masyarakat merasa kehilangan saat meninggal yang datang dari berbagai penjuru dan lapisan memenuhi rumah duka. Tampak lautan manusia menghantar kepergian Antonius Wardi. Membuka jalan-jalan tembus baru yang diperlukan di Dusun Karangbangun. Selanjutnya, pembangunan seluruh jalan dusun dan fasilitas dusun. Sebagai ketua paguyuban wayang orang di Dusun Karangbangun, keberadaannya sangat populer saat itu. Sering pentas pada hari raya di Dusun Karangbangun, bahkan pernah disuruh di tingkat kecamatan. Sebagai pembina dan ketua Persatuan Sepak Bola tingkat Desa Karangbangun, perkumpulan saat itu bernama Bata, dengan kepanjangan Bangun Taruna. Saat itu, Bata sangat terkenal maju, seiring pertandingan atau cup dengan kemenangan. Bahkan, mengikuti kejuaraan-kejuaraan sampai berlaga di jauh seperti Purwodadi, Wonogiri, Mojogedang, dan lainnya. Selanjutnya menjadi Ketua Kelompok Petani Tebu Rakyat Indonesia atau TRI. Setelah purna tugas sebagai kebayan, masih dipercaya sebagai anggota BPD Desa Karangbangun hingga tutup usia dan menjadi anggota BPD. Sebagai penasehat kepala desa yang terakhir, Ibu Elizabeth Suwarni. Pengabdian terhadap agama dan Tuhan Yang Maha Esa. Tokoh pendiri dan ketua panitia berdirinya Gereja Katolik Santo Petrus Karangbangun. Menurut sejarah perintisan sampai berdirinya gereja, memerlukan perjuangan yang sangat berat, yaitu mengurus memperoleh pekarangan tempat gereja, mengurus penggalangan dana untuk pembelian tanah untuk gereja, mengurus gambar dan RAB yang sesuai, mengurus izin mendirikan bangunan gereja, mencari dana mendirikan bangunan gereja, mengurus peresmian gereja oleh bupati dan vikep. Dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan lainnya,
Kurang lebih, selama 8 bulan penuh, Gereja Katolik Santo Petrus Karangbangun dapat terwujud. Memiliki IMB dan diresmikan pada 31 Januari 1995. Berdiri megah dan dapat digunakan untuk peribadatan sampai hari ini. Membangun tambahan ruangan pendukung, yaitu ruangan-ruangan belakang gereja sebelah timur gedung gereja, yang diperuntukkan untuk ruang persiapan, ruang tamu, hingga ruang makan romo. Ketua pembangunan bangun ruang tambahan sebelah selatan gereja sebagai aula, tempat ganti misdinar, ruang rapat, perluasan ruang umat, dan lainnya selama 3 bulan penuh dapat terwujud. Jabatan yang pernah diemban dalam kepengurusan Gereja Katolik. Ketua Pembangunan Stasi Karangbangun dari 1994 hingga meninggal dunia pada tahun 2019. Prodiakon Paroki. Urusan sarana prasarana Paroki Jumapolo. Ketua Lingkungan. Sebagai Ketua Stasi Wilayah Karangbangun. Hingga meninggal dunia, masih menjabat sebagai Ketua Pembangunan, Ketua Stasi Wilayah Karangbangun, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Karangbangun. Dengan kata lain, Antonius Suwardi semasa hidupnya hingga akhir hayatnya membaktikan hidupnya kepada keluarga, masyarakat, dan agama secara total penuh. Hidupnya memberi manfaat kepada sesama. Antonius Suwardi, perjalanan hidupnya telah dianggap cukup oleh Tuhan. Antonius Suwardi menerima sakramen minyak suci, diterimakan oleh Romo Prasetya Aditamanagara dari Paroki Santo Pius 10 Karanganyar. Saat-saat terakhir akan berpulang, sudah banyak berpesan kepada para putra-putranya tentang keutamaan hidup. Juga berterima kasih telah melihat didikan putra dan cucunya yang semua berbakti kepada orang tua. Tidak ada yang nakal, rukun, dan hidup bahagia dalam tugas karya masing-masing. Dia sudah siap menghadap Tuhan. Antonius Suwardi dipanggil untuk berpulang masuk alam keabadian pada hari Kamis 27 Juni 2019 jam 20.15 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar. Antonius Suwardi meninggal dengan hati yang damai, meninggal dengan wajah tersenyum, mencerminkan harapan segera berkumpul bersama para kudus dan Tuhan di surga. Hidup abadi di surga sesuai iman, harapan semasa hidupnya. Antonius Suwardi adalah sosok pribadi yang dikenang lewat jasa-jasanya. Sosok legendaris dengan sifat baiknya, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai pejabat dalam pemerintahan dan masyarakat, dan yang terakhir adalah sebagai hamba Tuhan. Amin. Aku selalu mencintaimu. Damai abadi di surga, Bapak. Sembah sungkem dari anak cucumu. Berkah dalam Gusti.